Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Batubara dengan NIM 2303010006 dari kelas pemilihan tanaman 1. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi saya yang saya review, yaitu dengan judul organisme pengganggu benih jagung dan bagaimana cara pengendaliannya. Di slide kedua ini ada link jurnal. Link jurnal ini saya dapatkan di https Semnas Biologi MIPA UNP ACID yang berjudul organisme pengganggu yang menyerang benih tanaman jagung, mais, dan pengendaliannya. Jurnal ini memberikan wawasan mendalam terkait patogen yang mempengaruhi benih jagung serta solusi pengendalian yang ramah lingkungan dan efektif. Nah, di sini ada keunggulan benih jagung hibrida. Varietas unggul untuk pertanian berkelanjutan. Benih jagung hibrida unggul memiliki daya tumbuh yang sangat tinggi dan tahan kekeringan. Penting bagi petani untuk meningkatkan hasil produktivitas dan memastikan keberlanjutan pertanian nasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan benih jagung, daya tumbuh, ketahanan dan hasil. Di pertama itu ada daya tumbuh tinggi. Benih jagung unggul memiliki daya tumbuh yang tinggi yang memastikan pertumbuhan cepat dan seragam. Sangat penting bagi petani untuk mencapai hasil panen yang optimal. Nah, di daya tumbuh ini, benih jagung ini ataupun jagung hibrida ini sangatlah cepat pertumbuhannya ataupun pertumbuhan tinggi pada tanaman jagung tersebut. Nah, kedua ini ada ketahanan kekeringan. Varietas ini dirancang untuk tahan terhadap kekeringan sehingga dapat bertahan di kondisi cuaca yang sangat ekstrim, mengurangi risiko kerugian hasil panen bagi petani. Di ketahanan kekeringan ini, varietasnya sudah dirancang mulai dari awal bagaimana nanti benih jagung ini bisa bertahan di dalam kondisi cuacanya yang sangat ekstrim maupun kemarau sehingga pada tanaman jagung ini jagungnya tidak mengalami kematian. Yang ketiga itu ada hasil produktif tinggi. Dengan karakteristik fisik yang unggul, benih ini menjanjikan hasil produksi tinggi, memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan bagi petani dan meningkatkan produksi jagung nasional. Next. Nah, di sini ada dampak patogen pada benih. Yang pertama itu ada patogennya yaitu Fusarium spp. Fusarium spp ini menyebabkan busuk biji dan penurunan daya kecambah pada benih jagung. Di Fusarium spp ini bentuknya itu seperti ada lingkaran putih dan di dalam lingkaran putih itu terbentuk ada bintik-bintik biru ketuaan. Nah, yang kedua ini ada Aspergillus flavus. Aspergillus flavus mengkontaminasi benih dengan aflatoksin, mengurangi kualitas dan keamanan pangan. Yang ketiga ada Penicillium spp. Penicillium spp juga berpotensi mengakibatkan penurunan mutu benih dan masalah kesehatan tanaman. Nah, di sini ada dampak patogen itu seperti yang saya sebutkan tadi di busuk biji itu karena ada Fusarium spp yang mengalami busuk pada biji jagung. Nah, yang saya tunjukkan di sini mengalami nanti kebusukan. Dan kedua ini ada pengurangan biji yaitu diakibatkan karena ada patogen Penicillium spp yang dimana biji jagung itu dikuras ataupun dimakan oleh patogen Penicillium spp. Nah, di sini ada keunggulan perlakuan alami. Yang pertama itu ada pengisida alami. Penggunaan ekstrak daun sirih dan bawang putih efektif menekan pertumbuhan jamur, menjaga kualitas benih, serta meningkatkan daya tumbuh dan hasil panen di lapangan. Yang kedua itu ada agen hayati. Agen hayati ini ada Trichoderma harzianum sebagai biokontrol ramah lingkungan, berperan penting dalam mengurangi patogen, meningkatkan kesehatan benih, dan menghasilkan antibiotik alami yang mendukung keberlanjutan pertanian. Di sini ada cara pengendalian organisme pengganggu benih jagung. Yang pertama itu dengan pengendalian fisik, metode pengeringan hingga kadar air kurang 12
kurang dari 12% ya, kurang bukan lebih, kurang dari 12%. Kita menggunakan metode ini supaya kadar air itu dalam jagung itu mengering. Oke, yang kedua ini ada pengendalian kimia. Pengendalian kimia ini dengan perendaman benih dengan fungisida sesuai dosis yang ditentukan pada tanaman tersebut. Next, di sini ada pengendalian organisme pengganggu benih jagung. Itu yang pertama itu ada trichoderma, pengendalian agen hayati yang efektif terhadap jamur yang sangat berbahaya terhadap benih jagung ataupun pada jagung. Yang kedua itu ada bacillus, meningkatkan kesehatan benih dan potensi pertumbuhan. Yang kedua ini kita harus memerhatikan peningkatan kesehatan benih dan bagaimana potensinya untuk tumbuh. Yang ketiga ada integrated ataupun integrasi yang menggabungkan beberapa metode untuk hasil yang optimal. Nah, di sini kita bisa menggabungkan beberapa metode yang menurut kita bisa lah untuk mengatasi bagaimana tanaman jagung itu tidak terkena patogen. Kita bisa juga menggunakan beberapa metode. Yang keempat itu ada sustainable. Sustainable ini mempromosikan praktik pertanian yang ramah lingkungan. Nah, di sini kita bisa mempraktikkan promosi tanaman jagung, bagaimana tanaman jagung bisa sehat tanpa terkena patogen. Nah, selanjutnya itu ada di hasil penelitian efektivitas Trichoderma harzianum dalam menaikkan fenomena jagung terbukti signifikan. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya, mohon dimaafkan karena saya masih tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.